أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian wal asri yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian wal asri. Akan setia terus untuk mendampingi Anda, mendampingi diri saya sendiri untuk belajar Al-Quran. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan. Sahabat pengajian wal asri yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita kali ini bisa bertemu lagi. Apabila kita mendengar atau membaca tulisan yang tertulis iblis, apakah yang ada pada pikiran kita? Umumnya orang berpikir bahwa apabila kita mendengar istilah atau kata iblis, maka imajinasi kita adalah kepada sebuah makhluk yang menyeramkan, sebuah makhluk yang membuat diri kita takut, ataupun sebuah makhluk yang sifatnya adalah akan menghancurkan diri kita atau memusnahkan diri kita. Apakah seperti itu yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita tentang iblis? Mari kita simak bersama. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan diri kita semua. Jelasan awal di dalam Al-Quran mengenai iblis ada di surat Al-Baqarah ayat ke-34. Di sini kata iblis baru disebutkan untuk awal pertama. Bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi awal iblis dijelaskan di dalam Al-Quran, dia disebut sebagai golongan kafir. Dan dia kenapa disebut kafir? Karena dia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Jadi agar mudah diingat oleh kita semua bahwa iblis adalah sebuah karakter yang diciptakan Allah yang intinya bersifat kesombongan. Kesombongan inilah yang ada di setiap diri manusia. Bagaimana sebenarnya karakter iblis itu? Karakter iblis dekat dengan pengertian menolak perintah Allah dan karakter yang dekat dengan kesombongan. Jadi Allah menciptakan sebuah karakter dalam diri manusia, yaitu diwakili dengan kata iblis, yaitu karakter yang cenderung untuk mendorong manusia menolak semua perintah Allah dan cenderung untuk merasa sombong karena kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Mereka merasa sudah tercukupi, sudah mulia,
sudah hebat, sudah pandai, sudah pintar, sudah bijaksana, sudah dermawan dibanding dengan orang-orang lainnya. Nah, itulah kesombongan. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat informasi mengenai lebih banyak tentang karakter iblis. Apa sajakah itu? Mari kita lihat di surat Al-A'raf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, ini salah satu karakter daripada penolakan perintah Allah. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi ternyata penolakan tersebut adalah disebabkan karena adanya kesombongan dalam karakter tersebut. Di ayat 13-nya disebutkan sebagai berikut. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi akibat kesombongan, maka karakter ini adalah karakter yang jauh dari karakter yang akan masuk ke surga. Ya. Bahkan karakter ini termasuk karakter yang hina, yaitu menolak perintah Allah dan menyombongkan diri. Ya, jadi kesombongan itu adalah karakter yang hina. Di ayat 14 disampaikan sebagai berikut. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi di ayat ini karakter ini meminta penangguhan, ya, sampai kepada hari kebangkitan. Ya. Mau apa dia sampai dengan hari kebangkitan? Namun sebelumnya di ayat 15 Allah menjawab. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi ternyata permintaan karakter iblis ini dikabulkan oleh Allah, yaitu apa? Waktunya diberikan sampai dengan penangguhan waktu. Nah, rupanya penangguhan waktu itu digunakan oleh iblis untuk ini. Di surat Al-A'raf ayat ke-16-nya. Dilanjutkan sebagai berikut. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi karakter berikutnya daripada karakter iblis adalah dia akan mengajak orang lain untuk tersesat.
Jadi salah satu karakter iblis adalah mengajak manusia lain untuk mengikuti jalannya, yaitu jalan yang sesat. Bagaimana caranya menyesatkan manusia? Iblis melanjutkan sebagai berikut. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi salah satu penyesatan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia adalah mencegah mereka atau mengurangi ataupun menyetop mereka dari bersyukur. Jadi rasa syukur yang ada di dalam diri manusia akan digoda oleh iblis, oleh karakter iblis ini, agar tidak melakukan syukur itu atau tidak bersyukur kepada Allah. Lalu sebetulnya bagaimana dengan karakter ini? Allah sudah menentukan sebagai berikut di ayat 18-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Sini ada peringatan dari Allah bahwa dengan adanya karakter tersebut di dalam diri manusia, maka manusia memiliki potensi untuk keluar daripada surga atau keluar daripada kebahagiaan, keluar daripada kemenangan atau tidak mendapat kemenangan, tidak mendapat surga, tidak mendapat kebahagiaan. Nah, disinilah Allah telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan iblis, yaitu sebuah karakter yang intinya adalah penolakan atau menolak daripada perintah Allah, dan yang kedua adalah merasa sombong. Karakter ini termasuk karakter golongan orang-orang kafir. Jadi kalau kita punya karakter seperti ini, kita termasuk golongan orang-orang kafir. Dan golongan ini dianggap Allah adalah golongan yang hina. Ya. Namun karakter ini bisa masuk ke siapa saja. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Untuk itu maka kita harus waspada. Jangan sampai karakter ini masuk ke dalam diri kita. Ya. Karena apabila karakter ini masuk ke diri kita, maka kita memiliki potensi untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Kita bisa simpulkan bahwa karakter iblis ini adalah karakter yang menolak perintah, memiliki kesombongan, termasuk karakter yang hina, dan karakter ini selalu ada terus, ya, karena diberi keluasan waktu sampai dengan dibangkitkan, ya. Lalu karakter ini berhati pendendam, ya, dan tujuannya adalah mencegah rasa bersyukur, dan termasuk karakter yang terusir. Jadi kita harus waspada, jangan sampai karakter ini ada di diri kita. Paling tidak kita waspada, jangan sampai menguasai daripada diri kita. Karakter iblis ini memiliki informasi yang berlimpah di dalam Al-Quran. Selain surat daripada Al-Raf tadi, juga informasi ini diulang kembali
dan diperdalam di surat Al-Hijr ayat 31 sampai 42, lalu surat Al-Isra ayat 61 sampai 65, surat Al-Kahfi ayat 50, surat Toha ayat 116 sampai 117, dan surat Shad 74 sampai 82. Apabila kita ingin memperdalam lagi mengenai bagaimana karakter iblis, silakan untuk membaca surat-surat tersebut dan direnungkan. Dan yang perlu sekali kita ingat adalah misi daripada pembentukan karakter iblis di dalam diri manusia, yaitu karakter iblis memiliki misi untuk menyesatkan manusia agar tidak bersyukur di dalam kehidupannya, sehingga membuat manusia merasakan kehinaan. Nah, inilah yang perlu kita ingat tentang kata iblis, yaitu menjauhkan diri kita dari rasa bersyukur. Lalu yang kedua yang perlu kita ingat ketika kita mendengar kata iblis adalah cara iblis menyesatkan manusia. Ini penting juga kita ketahui, bagaimana iblis bisa menyesatkan manusia. Mari kita baca di surat Al-Hijr ayat 39, 40, 41 dan 42. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia, Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang sesat. Allah memberikan petunjuk kepada manusia, ya, agar bisa bebas dari ancaman atau godaan iblis. Maka Allah menyarankan agar menjadi hamba-hambanya, yaitu berpegang teguh kepada jalan yang lurus, yaitu wahyunya atau kitab sucinya. Itulah yang bisa menjaga agar karakter iblis di setiap diri manusia bisa terkendali, ya, dengan baik. Hal ketiga yang perlu kita ingat ketika mendengar kata iblis adalah surat Al-Isra ayat 64, yaitu tentang cara iblis menggoda manusia atau strategi iblis. Begini informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi karakter iblis ini menggoda manusia dengan suaranya, yaitu yang mengajak kepada kesesatan. Suaranya yang indah, suaranya yang memukau, itulah yang digunakan untuk merayu manusia sehingga
berjalan di dalam kesesatan. Lalu iblis memiliki pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda dan berjalan kaki. Artinya apa? Artinya iblis memiliki pasukan yang sangat luas. Mulai dari teman-teman yang kaya raya maupun yang tidak kaya raya. Itu bisa menjadi pasukan iblis menggoda kita ke dalam kesesatan. Lalu iblis memiliki strategi untuk bersekutu dengan harta. Dibuatnya harta menjadi suatu hal yang indah bagi manusia, sehingga mereka sanggup di jalan atau berjalan di dalam kesesatan untuk memperoleh harta. Iblis juga bisa bersekutu pada anak-anak, yaitu pada keturunan kita maupun kepada orang-orang yang kita kuasai ataupun anak buah kita. Mereka bisa saja mendorong kita untuk berjalan di dalam kesesatan, untuk mendorong kita berbuat yang tidak baik atau membuat diri kita menjadi sombong. Dan yang berikutnya adalah iblis mengganggu kita, menggoda kita dengan cara berjanji kepada manusia, kepada diri saya, kepada diri para sahabat. Tentunya menjanjikan yang muluk-muluk, yang indah didengar, yang penuh dengan pengharapan. Namun sebenarnya janji itu adalah kosong belaka. Janji itu hanyalah di mulut saja. Itulah strategi iblis untuk menyesatkan manusia. Hal keempat yang perlu diingat dari karakter iblis adalah karakter ini bersifat langgeng di dalam kehidupan manusia, dengan sifatnya yang menular, merambat kepada manusia lain. Jadi karakter iblis ini yang dinamakan kesombongan ini adalah milik siapa saja. Milik manusia, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang dewasa. Itu memiliki potensi karakter iblis. Di setiap profesi juga ada karakter iblis atau karakter kesombongan. Ya. Di kehidupan sosial ada juga karakter iblis. Ya. Dengan karakter iblis, maka perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan ada gunanya. Contoh, kita melakukan suatu kebaikan, misalnya apa ya? Misalnya berinfak. Namun apabila infak kita sertai dengan karakter iblis, infak itu akan kita lakukan dengan kesombongan. Infak itu akan kita lakukan dengan bersamaan istilahnya riya atau pamer, atau membanggakan diri karena telah berinfak. Dan bisa saja dalam kita berinfak itu, selain kita membanggakan diri, kita juga menganggap remeh yang kita beri infak. Jadi karakter sombong ini, karakter iblis ini bisa hinggap di perbuatan-perbuatan yang baik, yang membuat perbuatan baik tidak menjadi ada nilainya di mata Allah. Baik, sahabat pengajian Wal Asri yang dirahmati Allah, kita cukupi saja pembahasan pada kali ini, yaitu tentang iblis. Mudah-mudahan dengan pembahasan awal ini kita
dapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk diri kita, ya, untuk kehidupan sehari-hari dengan kehidupan kita, dan membuat diri kita bisa lebih bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan subscribe dan beri tanda like, dan Anda bisa sharing kemana saja Anda mau untuk memberikan pelajaran kepada diri kita dan diri Anda, sahabat Wal Asri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.